Kamu cewek bangsat Kan maksudnya gini, itu seikhlasnya ajang kamu untuk mencari pahala, menyumbangkan uang kamu untuk yang tidak mampu. Kalau yang tidak mampu kamu kasih 1.000, dia ngebalikin dong. dilebihin lagi Dilebihin, ngebalikinnya. bangsat kamu. Datang berlima, mesen cuma satu, nongkrong 5 jam gimana sih? Bangsat kamu. Kamu juga misalkan bangsat. Ngopi sambil ngerokok sambil ngegibah. Aduh. Mantep, nikmat Mantap, itu nikmat. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang di channel kita Moons Project. Nah, di channel ini kita ngebahas apa ya? Banyak lah, macam-macam. Banyak pokoknya. macam-macam. Nah, salah satunya ini ada kita punya program namanya Slice of Life. Apa itu Slice of Life? Jadi gini, Slice of Life tuh beberapa potong tentang kehidupan kita gitu. Cakep. Jadi kita bakal ngasih tahu di mana aja tentang perjalanan hidup gitu. Jadi di sini pun nggak ngacak gitu. Jadi ada apa ya? Tiap orang-orang yang kita jadiin narasumber ini punya suatu keahlian dalam bidang apapun itu. Nanti kita bakal ngebahas. Mungkin ada yang sama juga nanti kayak kalian. Tapi karena sekarang adalah video pertama kita dan kita belum ada narasumber, jadi saya yang akan dijadikan narasumbernya. Sebelumnya perkenalan dulu, nama saya Gava. Saya Yovan, kami dari Nggak usah. Nggak usah ya? Moons Project ya. Iya Moons dong, Project. benar. Iya benar. Masa kita dari mana? Sebenarnya gini, kita Moons Project itu tim ya. Ada sebenarnya nggak cuman kita berdua juga, masih banyak gitu. Ada juga yang di belakang kamera ini. Nah, Tapi dia dari tim lain sebenarnya. nah sekarang kita ngebahas soal apa? Soal apa sob? Kan saya narasumber Oh nih iya, benar. sekarang. Kamu mau ngebahas tentang apa nih? Kalau buat Yovan paling Tahu ya? kan pernah jadi barista. Ya, Jadi pernah barista. lumayan Nah, lah. Ini aja deh pertama kali kenapa bisa jadi barista? Oke, pertama kalinya itu saya kurang teh apa? Nongkrong pertamanya di kafe teman, kedai kopi gitulah, punya temen. Nah, karena kenal juga nih, kenal sama yang baristanya, kepo nih, pengen gimana sih caranya bikin kopi gitu. Pertama tuh dari situ mulai coba terus latihan dan selang berapa waktu bikinlah kafe sendiri. Pertamanya bukan saya tuh baristanya, ada cewek lah nge-hire barista. Udah berapa lama keluar dia cabut. Nah, karena emang buat efisiensi budget, akhirnya saya sama teman saya yang jadi baristanya. Jadi pemilik toko jadi barista. Sekaligus barista. Nah, itu kan tadi pertamanya awalnya jadi barista tuh nyoba-nyoba kan di tempat kopi karena open bar juga kan. Iya, open bar. Itu yang ngebikin tertariknya apa gitu? Yang awalnya coba-coba jadi keterusan. Ya, pertamanya sih emang lumayan seneng kopi sih. Lumayan seneng kopi juga, terus ngeliat oh gini cara bikinnya, kepo gitu. Emang susah gitu bikin kopi kan? Pertamanya gitu kan. Pertamanya pas bikin susah Pak, bener Pak. Bener, susah, nggak enak pertama bikin itu. Terus akhirnya latihan ya lumayan lah, walaupun bisa sedikit lah. Dari selama awal jadi barista pengalaman apa aja gitu? Mungkin ada yang menarik gitu dari pas awal sampai akhir. Pengalaman yang menarik apa ya? Ya gitu-gitu aja sih barista mah. Ya paling bikin kopi, latihan terus, nyobain. Misalnya kalau kayak kan ada nih latte art. Nah di situ yang serunya kadang kita ngulik gimana caranya nggambar, gitu-gitu, sama manual brew sih, itu tekniknya gimana. Nah kan tadi soal latte art. Latte art itu kan masuknya ke milk base kan itu? Milk base. Nah kalau nggak salah itu selain milk base ada satu lagi tuh. Ya ada manual brew ya. Ya manual brew. Nah itu kalau manual brew yang kayak gimana contohnya? Manual brew itu kayak V60, terus Vietnam drip, tuh pembalap. Suara motor. V60, Vietnam drip, terus ada kayak two group, ada macam-macam sih, sipon, yang gitu-gitu. Kalau Aeropress.
dulu nih waktu pas di apa sih namanya? Holy Chopper kan? Holy Chopper. Kan orang juga dulu pernah tuh. Ya, Pernah nongkrong di Holy Chopper. Nongkrong di Holy Chopper. Nah, dulu tuh kan kalau nggak salah selain kopi, menu-menu itu kan ada yang selain kopi. Nah, itu tuh apa aja biasanya? Mungkin kan teman-teman juga biasanya banyak gitu, nggak terlalu banyak yang suka kopi gitu kan? Pasti sih sedikit gitu. banyak juga yang nggak suka kopi, jadi makanya biasanya kafe-kafe itu nyediain kayak misalnya velvet, coklat, green tea atau teh-tehan. Lemon gitu squash ya. Lemon squash, lemon tea, yang gitu-gitu sih. Pasti ada setiap kafe kayaknya deh. Kan soalnya biasanya cewek-cewek, biasanya cewek-cewek kan Cewek sukanya yang manis-manis. nggak suka kopi, datang ke tempat kopi buat foto-foto doang, Foto-foto update kan, nongkrong. Kalau nggak nongkrong kan nge-wifi. Ikut nge-wifi. Dari awal ngerintis, ya maksudnya ngerintis lah ya, ngerintis dari jadi barista itu kan nggak gampang lah gitu ya. Sampai akhirnya sampai sekarang gimana? Sekarang sudah tidak jadi barista. Tidak jadi barista. Kenapa? Bangkrut, Pak. Bangkrut itu tempat kopinya bangkrut. Kenapa bisa bangkrut? Kenapa bisa bangkrut? Mungkin ya ini mah. Pertama, lokasinya kurang strategis. Yang pertama, lokasi kurang strategis. Kedua, mungkin dari kitanya juga sih kayak ngurus media sosial buat kopinya tuh kurang serius lah, kurang rajin ke post yang gitu-gitu. Jadi orang juga mungkin kurang banyak tahu sih. Dulu tuh kalau nggak salah ada di Holy Chopper tuh ada yang namanya Kamis Manis kan. Jadi dulu tuh gini, Kamis Manis tuh setiap hari Kamis kita bisa mesen berapapun itu, beberapa kopi lah, berapapun kopi gitu, mesen. Tapi kita bayar seikhlasnya kan. Nah, itu salah satu campaign dari Holy Chopper untuk kita menggalang dana lah, kayak menggalang dana gitu. Jadi nanti uang yang terkumpul hari itu disumbangin ke orang yang kurang mampu, orang yang membutuhkan. Nah, itu kan dulu tuh pernah nih waktu di Holy Chopper kan ada juga nih pelanggan, terutama orang sendiri. Dulu pas pertama kali diadain Kamis Manis, canggung gitu pertamanya. Soalnya gini Kang, kita bayar seikhlasnya, tapi kita bayar nggak langsung ke baristanya. Ya, jadi disediain kotak kayak box atau apalah itu. Tapi masalahnya kan transparan, jadi otomatis kelihatan kan. Kalau kita masukin uang, mending kalau udah penuh, nggak tahu kan itu uang siapa juga. Ini kalau masih kosong. Nah, waktu itu pernah ada yang bukan pelanggan tetap sih, kayaknya baru ke situ kan, nggak tahu juga. Datang cewek. Orang lagi sama si Adit waktu itu, Terus datanglah dia mau pesan kan. Masalahnya tuh gini nih, si menu tiap hari Kamis tuh dibalikin. Ya, dibalikin, jadi si menunya nggak ada harganya. Nah, si menu tuh nggak ada harganya, jadi kita nggak tahu kan harganya berapa. Otomatis yang mesen kan udah mesen ini salah satu. Kalau udah pesanannya jadi nanya kan, pasti otomatis nanya. Jadi berapa Waktu itu si Adit ngejawab seikhlasnya teh kan. Seikhlasnya. Ini kan ceweknya masih anak SMA kan, masih baru SMA, masih gitulah. Belah pasti belah ya. Oh iya seikhlasnya, iya aja. Masukin aja ke sini kan. Oh iya, dia tuh pertamanya udah ngeluarin dompet mau bayar kan. Tapi karena seikhlasnya gantilah nyari di tas. Si goblok ini nyari di tas kan. Pas set buka, masukin. Orang lagi main Mobile Legends kan, lagi fokus. Cering. Anjing. Ada suara cering. Anjing. Otomatis refleks lah ngeliat. Oh udahlah biarin. Terus dari situ pergilah, pergi. Oh, take away. Pas ngeliat, kelihatan kan transparan, orang transparan. Terus itu tuh masih di hari itu tuh masih pelanggan pertama dia. Baru buka itu jam 12-an lah waktu sama si Adit tuh, nggak tahu jam 12, nggak tahu jam 1. Nah otomatis kan dia pelanggan pertama, uang pertama yang masuk kan di situ kelihatan. Iya dong. Masalahnya receh kan. Receh tapi lagi ya. 502 koin.
Kamu cewek bangsat Kan maksudnya gini, itu seikhlasnya teh ajang kamu untuk mencari pahala, menyumbangkan uang kamu untuk yang tidak mampu. Kalau yang tidak mampu kamu kasih 1.000, dia ngebalikin dong. dilebihin lagi Dilebihin, bangsat kamu. Masalahnya kan maksudnya mungkin ada juga yang ngomong ya kan nggak apa-apa, yang penting seikhlasnya gitu Iya kan. sih. Ya tapi kan nggak segitu Ya, nggak juga. segitu juga gitu kan. Kalau kalian masih ada uang lebih lah gitu. Kalau emang misalkan emang nggak ada uang Nggak sama ada sekali uang lah, receh lah, nggak ada uang pisan gitu lah, ya nggak apa-apa lah gitu kan. Itu juga. Kalaupun emang uangnya di dompet anjing orang cuma punya gocap atau 100.000 nggak ada buat receh masukin di situ, ya seenggaknya kan masih ada barista ya, masih bisa ditukerin kan ya. Nukar gitu, udah ditukerin uangnya tinggal masukin lah ya yang recehnya, kayak gitu maksudnya. Bangsat emang. Nah kan itu di samping itu tuh tadi yang berarti ada tiga poin lah ya. Maksudnya? Ya Kamis Manis sih nggak begitu pengaruh sih itu sebenarnya. Ya bisa dimasukin lah pokoknya. Jadi pertama yang bikin bangkrut itu bangkrut lah ya, dari lokasi kurang strategis, sosial media sama Kamis Manis nggak terlalu pengaruh lah ya. Kamis Manis karena emang buat disumbangin lagi kan, buat disumbangin. Ajang ini juga sih apa namanya, amal dari kitanya yang kopi amal, dari orang yang itu juga amal, sama-sama bersedekah lah. Karena apa sih, si kopi yang kita pakai buat di Kamis Manis itu beda. Jadi kita emang nyari kopi teman-teman kita yang jualan kopi juga gitu, minta sumbangannya buat dibikin Kamis Manis. Jadi gitu. ada yang nyortir, ada yang ngasih juga, gitu. Nah, kopi gitu. Itu tuh di antara dua lah ya, Kamis Manis nggak terlalu pengaruh. Di antara dua ini yang paling berpengaruh sampai anjlok gitu, sampai bangkrut gitu, itu dari apa, antara sosial media atau sebenarnya lokasi? Berkesinambungan sih, soalnya jadi gimana ya, karena lokasinya kurang strategis juga. Orang-orang banyak yang nggak tahu ke sana, kitanya kurang update, sama kurangnya orang yang kesana yang update juga gitu. Jadi orang-orang banyak nggak tahu gitu di sana tuh, jadi berkesinambungan sih itu. Berarti yang kebanyakan yang datang ke situ tuh yang kenal doang, teman-temannya. Jarang lah yang apa tamu gitu. Tamu jarang. Nah, apa tuh? Cek. Nah, lanjut ya. Mungkin, nah ini nih yang mau ditanyain. Selama jadi barista nih, ada nggak keluh kesah atau keresahan gitu selama jadi barista? Paling apa ya? Sama jadi barista mah paling ini sih, kadang nih ya ada pelanggan yang datang ya, misalnya 5 orang nih, 5 orang yang mesennya mesen satu, bangsat, nongkrongnya lama bangsat, terus nge-wifi lagi lama, wifi ya kacau, kayak gitu kacau. Udah sering lah palingnya. Emang pasti di tempat-tempat lain juga, tempat-tempat kopi lain pasti pada kayak gitu. Cuman ya emang karena maksudnya boleh lah nongkrong gitu kan, nongkrong mau lama berapa juga ya, tapi nggak satu doang, nggak satu juga gitu mesennya. Masa datang berlima mesen cuman satu, nongkrong 5 jam gimana sih, bangsat. Kamu juga misalkan dari jam 4 nih, dari jam 4 terus sampai jam 9 lah, jam 9 5 jaman lah ya, 5 jaman. Terus misalkan orang nih datang sama teman-teman mesen satu, datang banyakan tuh cuman buat nge-wifi kan. Itu kan bangsat. Gimana itu, seenggaknya lah kalau misalkan emang mau nongkrong lama, wifi emang disediain emang gratis kan. Iya sih. Tapi kan kalau mesennya cuma satu ya yang rugi tokonya juga kan, tempatnya juga. Udah tempatnya penuh. Nah, jadi yang mau datang, yang baru datang mau nongkrong juga nggak kebagian tempat kan. Bisa jadi langsung cabut ya kan. Itu kan bisa ngerugiin juga gitu ke tokonya. Nah, ada lagi nggak selain itu keresahan yang lain? Apa ya? Mungkin kayak dari jam kerja atau jam kerja sih aman sih, soalnya emang karena saya yang punya juga kan, jadi santai gitu. Iya benar. Emang apa sih namanya teh? Kerjanya gimana kita aja gitu. Emang misalnya dulu kan pertama kali itu buka tuh sore ya, jam 4 sampai malam. Kebetulan emang saya lagi ada kesibukan lain,
Apa tuh? Kuliah Oh, dong. kuliah. Di mana tuh? Kuliah adalah di salah satu universitas swasta. Tercinta. Di situ beres kuliah baru saya kerja gitu di sana. Malah ketawa dia. Malah Kan ketawa. Anda juga sama kuliahnya. Iya, Pak. Nah, itu berarti dulu cuman karena bukanya itu kan, bukanya awalnya cuman dari jam 4 kan, Jam 4 sampai malam lah ya, sampai Till drop lah, sampai drop itu sampai nggak ada yang nongkrong gitu kan. Ada yang nongkrong bebas. Karena waktu itu udah ada yang udah nge-hiring 3 barista lagi kan. Barista. Akhirnya dari situ kita memutuskan untuk nge-hiring barista lagi supaya saya sama teman saya ikut fokus ke ngegedein si aksesorisnya ini gitu. Oh iya, awalnya tuh kan belum dari kopi kan, Ya, Holy Chopper pertamanya itu dari jualan aksesoris dari kayu gitulah. kayak kalung kan, Kalung, cincin. Nah, itu prosesnya gimana dari awalnya yang Holy Chopper ini dari aksesoris jadi ke tempat kopi? Nah, jadi pertamanya tuh kita kan udah mengembangin nih si aksesoris ini. Begitu sempat ada yang nawarin toko di Bali itu buat naruh barang kita di sana. Jadi ngejualin barang kita di toko dia gitu. Pertamanya teh. Nah, udah gitu kita mikir nih, masa barang kita di kota lain udah ada nih, tapi kita sendiri nggak punya di Bandung tokonya. Nah, akhirnya bikinlah kita itu galeri buat si Holy Chopper aksesoris itu. Nah, untuk dapat pemasukan daily-nya kita bikin kopi. Berarti dari biaya dari aksesoris itu diputerin lagi ke kopi. Ke kopi. Gitu. Terus sekarang bangkrut kopinya, Pak. Tapi masih jalan yang aksesoris. Alhamdulillah masih jalan. Mungkin kalau misalkan ada yang mau tahu gitu aksesorisnya, Nanti IG-nya ada di deskripsi ya. Oke, kita sekarang masuk ke segmen kedua. Apa itu? Ada beberapa pertanyaan. Mantap. Yang pasti nggak jauh dari seputar kopi ya. Ya, perkopian. Kopian. Ini pertanyaan orang buat ya, buat Sendiri buatnya. enggak sama yang lain, sama yang lain. Enggak sama saya tapi ya. Enggak. Oh, enggak ya. Enggak, beda dong. Enggak. Ini nggak ada settingan, nggak ada settingan. bukan acara uya-kuya. Siap, mantap. Jadi yang pertama, kopi saset atau kopi beneran? Sebenarnya kalau kopi saset atau kopi beneran itu apa sih? Situasional sih sebenarnya. Situasional. Jadi kalau misalnya lagi pengen ribet, ya kopinya kopi beneran. Kalau misalnya lagi di rumah males gitu, kopi saset sih, Pak. Saset. Yang kedua, milk base atau manual brew? Milk base atau manual brew? Milk base. Kenapa? Soalnya apa sih? Kalau dari segi yang bikin ya, manual brew teh lumayan rumit sih tekniknya. Kalau milk base ya paling harus bisa nggambar itu sih. Sama latte art. Latte art. Jadi kenapa milih milk base juga? Ya karena itu sih, latte art seru gitu nggambarnya. Seru. Terus yang ketiga, ngebikinin kopi atau dibikinin kopi? Dibikinin dong, Pak. Enak banget itu kan, jadi tinggal diam, duduk, kopi datang, set, tinggal minum, menikmati. Berarti mending jadi pelanggan daripada barista. Iya dong, pelanggan yang ngasih uang 1.000. Oh, bangsat kamu. Lanjut, yang keempat, ngopi pagi atau ngopi sore? Kopi sore enak kayaknya. Kenapa? Biar kayak anak-anak senja. Anak senja. Kopi senja. Kopi senja. Lambung sakit. Mantap, dengerin lagu indie 420. Mantap. Lanjut, yang kelima, ngopi sambil ngerokok atau ngopi sambil ngegibah? Nah, ini Pak. Ngopi sambil ngerokok atau sambil ngegibah. Gimana kalau kita kombinasikan ngopi sambil ngerokok sambil ngegibah? Mantep, nikmat itu nikmat. Pak, ngobrolin orang itu emang nikmat cuy. Dosa tapi ya tapi nggak apa-apa lah sedikit. Kalau ngomonginnya fakta nggak apa-apa. Oh iya betul. Terus yang terakhir nih, apa-apa, pelanggan cewek atau pelanggan cowok? Ini yang berat nih. Kayaknya sih pelanggan cewek, Pak. Nah, alasannya saya kasih alasannya. Pelanggan cewek nih, ada cewek cantik datang, tas. Saya dia update chat, followernya kan pasti cowok-cowok tuh pada pengen ketemu dong. Benar. Pada datang ke
ke tempat kopi gitu Jadi Pak. sedikit berpengaruh gitu ya. Walaupun cuman yang foto-foto doang gitu kan. Lumayan jadi Ngopi enggak gitu. ada sini nih kata cowok-cowok, datang lah ke sana pengen ketemu gitu Pak. Jadi Tahunya pas datang makin cowok rame. semua. iya bang, saatnya dibanyakan cowok daripada cewek. Paling segitu doang pertanyaannya. Nggak Mungkin- kurang banyak nih. Nantilah dibikin kayak lagi. UN dong. Jangan lah. Tahun ini Mungkin- nggak ada UN ya? Nanti kalau misalkan ada yang mau nanya-nanya juga Boleh. seputar kopi, bisa langsung aja tanya ke Yovan. Nanti Atau Instagramnya ada di Instagramnya. bawah deskripsi. Hati-hati sama pacarnya. Waduh. Aman lah ya. aman. Oke, paling cukup segitu aja lah ya. Kalau misalkan ada yang apapun lah, mau request atau Mau nanya, mau request. jadi narasumber boleh. Nah, boleh nanti kontakin kita gitu. Mungkin ada yang mau berbagi pengalaman juga, Mantap. keresahan-keresahannya apa aja gitu kan. Selama menjalani suatu bidang lah, Hmm. kalian bisa curhat-curhat di sini lah sama kita. Oke. Oke, sampai jumpa di Slice of Life berikutnya ya. Oke, episode berikutnya. Nanti masih banyak lagi lah tamu-tamu yang lain ya, iya. selain kita. Jangan lupa, biar kayak YouTuber nih. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Mantap. Share juga ke yang lain. Nah, ya, share ke teman-temannya. Oke. Saya Atek. Saya Maman. Enggak dong, kayak gitu. Oh, enggak. Saya Atek. Saya Gava. Kita Moons Project. Enggak ya? Kayak gitu ya. Nah.